sudah sarapan ya? Iya, pasti sedikit banyak anak-anak juga pernah tertarik ya dengan iklan berbagai macam makanan atau minuman yang ditayangkan di televisi. Nah, anak-anak, makanan yang kita konsumsi setiap hari harus mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, kemudian vitamin, mineral, dan pelengkapnya adalah susu. Nah, anak-anak, ngomong-ngomong, anak-anak selalu rutin mengkonsumsi susu kan? Iya, susu ini seringkali didapatkan dari mana? Iya, dari sapi. Atau bisa juga ada yang didapatkan dari kambing ya, tapi seringkali susu yang kita konsumsi berasal dari sapi. Nah, ngomong-ngomong, sapi ini memiliki nama yang unik anak-anak. Sapi ini dikategorikan sebagai hewan ruminansia. Apa ya hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah hewan memamah biak. Hewan memamah biak adalah hewan yang mengunyah makanannya sebanyak 2 kali. Gimana ya mengunyah makanannya sebanyak 2 kali? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, selain sapi, hewan yang tergolong dalam hewan ruminansia ada sapi, ya selain sapi ya, ada kambing, kemudian ada domba, dan ada rusa. Nah, hewan-hewan tersebut makanannya adalah rumput. Nah, bagaimana ya hewan ruminansia ini mengolah makanan dalam tubuhnya? Nah, anak-anak, rumput yang disediakan oleh peternak untuk makanan sapi itu akan masuk pertama kali melalui mulut sapi. Nah, di dalam mulut sapi ini rumput akan dikunyah oleh gigi. Nah, gigi sapi ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah gigi seri dan yang kedua adalah gigi geraham. Nah, gigi seri ini berfungsi untuk memotong-motong makanan atau memotong-motong rumput ya. Yang kedua adalah gigi geraham. Gigi geraham ini berfungsi untuk mengunyah makanan atau mengunyah rumput. Nah, selain gigi, di dalam mulut sapi juga ada peran lidah. Lidah ini juga berperan dalam proses pencernaan sapi. Nah, peran lidah adalah untuk mengambil rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah oleh sapi untuk menuju ke lambung. Nah, selain gigi dan lidah, di dalam mulut sapi juga terdapat saliva atau air ludah. Nah, air ludah ini dihasilkan oleh kelenjar khusus yang terdapat pada mulut sapi yang kemudian akan disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva ini pada mulut sapi berperan untuk proses pencernaan kimiawi. Anak-anak, rumput yang telah dikunyah di mulut sapi kemudian akan menuju ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini memiliki nama lain esofagus. Nah, setelah melalui kerongkongan, makanan yang telah dikunyah ini akan masuk ke dalam lambung atau perut sapi. Nah, ini uniknya anak-anak pada sapi. Sapi ini memiliki 4 bagian perut atau 4 lambung ya. Nah, oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, perutnya namanya apa saja ya? Iya, yang pertama ada rumen. Nah, rumen ini nama lainnya adalah perut besar. Nah, bagian perut yang kedua adalah retikulum atau perut jala. Nah, perut yang ketiga namanya adalah omasum atau perut kitab. Nah, yang keempat adalah abomasum. Nah, abomasum ini memiliki nama lain perut masam. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi setelah dari kerongkongan tadi, makanan akan menuju atau masuk ke dalam rumen. Nah, di dalam rumen ini terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur atau bolus.
dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan akan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Jadi anak-anak, kalian kadang mengamati ya sapi ketika dia sedang duduk atau sedang tidur, tetapi mulutnya masih tetap mengunyah rumput. Seperti seolah-olah dia tidak berhenti-henti makan. Padahal memang sistem pencernaannya setelah dimasukkan ke dalam rumen, nah rumen itu makanya setelah dicerna di rumen akan dikembalikan lagi ke mulut melalui kerongkongan, kemudian dikunyah kembali sampai halus. Nah, ketika sudah halus, dia makanannya akan masuk ke dalam retikulum. Anak-anak, di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Nah, di dalam retikulum ini terjadi proses absorpsi dan juga penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kita. Anak-anak, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam omasum atau perut kita. Di dalam omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, setelah itu kemudian makanan akan diteruskan ke abomasum atau perut masam. Nah, di bagian perut inilah sebenarnya di dalam perut inilah yang sebenarnya dimaksud dengan lambungnya sapi. Nah, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, anak-anak, setelah dari abomasum ini, makanan akan dilanjutkan ke dalam usus halus, di mana panjang usus halus pada sapi ini bisa mencapai 40 meter. Wow, 40 meter, panjang sekali ya usus halusnya sapi ini. Nah, setelah itu makanan akan diserap, sari-sari makanan akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh sapi, sedangkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai atau tidak digunakan oleh tubuh akan dibusukkan, kemudian akan dikeluarkan melalui anus sapi. Nah, itu anus sapi itu yang tepat pengeluaran kotoran sapi. Nah, anak-anak, jadi tidak perlu bingung lagi ya, dan tidak perlu bertanya-tanya lagi kenapa sapi pada saat istirahat, baik itu duduk ataupun ketika tidur, mulutnya tetap selalu nampak mengunyah rumput. Karena memang sistem pencernaan pada sapi melakukan 2 kali pengunyahan makanan. Nah, anak-anak, apabila sudah kita simak tadi penjelasannya, kita bisa mengurutkan organ-organ pencernaan yang terdapat pada sapi. Nah, yang pertama adalah makanan akan masuk melalui mulut. Dalam mulut, makanan akan dibantu dicerna oleh gigi, kemudian oleh lidah, dan kemudian oleh saliva. Nah, setelah dikunyah di mulut, maka makanan akan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Nah, setelah itu makanan akan masuk ke dalam rumen atau perut besar. Nah, di dalam perut besar ini makanan yang telah dikunyah disimpan sementara. Nah, kemudian pada saat sapi, anak-anak, mohon maaf sebelum mereka tambahkan lagi. Jadi ketika perut besar atau rumen sapi ini belum penuh, maka sapi akan terus mengunyah rumput. Nah, ketika dia sudah beristirahat, maka rumput yang telah dikunyah tadi yang berada di dalam rumen akan dikembalikan melalui esofagus atau kerongkongan, kemudian dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah yang kedua kalinya. Nah, setelah rumput dikunyah kedua kalinya ini, maka hasil kunyahannya tadi akan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Nah, setelah dari retikulum, maka dia akan masuk ke dalam omasum atau perut kita. Setelah dari omasum, maka makanan akan dilanjutkan ke abomasum atau perut masam. Setelah dari abomasum, maka makanan akan dilanjutkan ke dalam usus halus. Nah, setelah dari usus halus, maka sisa-sisa kotoran akan dikeluarkan melalui anus.
Nah, anak-anak, itulah tadi sistem pencernaan pada sapi. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar berbagai macam jenis contoh-contoh iklan, dan juga kita sudah belajar sistem pencernaan pada sapi. Anak-anak, tetap ya patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.